Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, salah satu CGP dari Kota Pasuruan. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tugas koneksi antar materi untuk modul 3.2 tentang pemimpin dalam mengelola sumber daya. Berikut kami sampaikan paparannya. Kesimpulan pembelajaran pada modul 3.2 mengajarkan kita sebagai seorang calon pemimpin agar mampu mengelola sumber daya yang ada. Kita berharap bahwa ekosistem sekolah bisa kita wujudkan dengan mensinergikan segala hal kekuatan yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, hal ini kita lakukan dengan berpikir berbasis aset, berbasis kekuatan sekolah. Harapannya ke depan akan muncul kolaborasi, inovasi antar sesama guru, siswa, dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti kita memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan menciptakan kondisi budaya positif sekolah. Implementasi yang bisa kita lakukan setelah kita belajar modul 3.2 adalah yang pertama, untuk sekolah. Kita harus mampu menggerakkan ekosistem sekolah dalam menuju budaya positif yang konsisten dengan memunculkan inovasi dan berfokus pada aset yang dimiliki oleh sekolah, serta menggerakkan kolaborasi antar warga sekolah. Yang kedua, implementasi kepada kelas. Kenapa hal ini perlu kita laksanakan? Karena menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD merupakan kewajiban kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Kita bisa melihat aset-aset yang dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan, bakat minat, gaya belajar, sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran yang terdiferensiasi dan bermuatan KSE. Implementasi yang ketiga adalah implementasi kepada masyarakat. Kita berharap sebagai pemimpin sebuah ekosistem, kita bisa menjalin kerjasama, berkolaborasi lintas sektor untuk menjalin kerjasama dalam rangka memajukan proses pendidikan yang ada di sekolah. Hal ini bisa kita lakukan dengan menjalin hubungan dengan dinas-dinas terkait, PKK, dan masyarakat yang mendukung proses pembelajaran. Saya meyakini bahwa pengelolaan sumber daya yang tepat akan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Kenapa demikian? Kita mengingat bahwa pembelajaran terdiferensiasi tentunya merupakan proses di mana kita memperhatikan sumber daya yang ada, yaitu sumber daya dari siswa itu sendiri. Karena dalam proses diferensiasi kita harus memperhatikan tiga hal. Yang pertama, diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Kita berharap bahwa pada saat kita melakukan sebuah pembelajaran, kita mampu melihat aset apa saja yang kita temui dalam kelas. Entah itu bakat minat dari siswa, sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah, serta lingkungan yang mendukung proses pembelajaran terdiferensiasi itu terjadi. Kita sepakat bahwa pembelajaran yang berkualitas bukan hanya sekedar mengejar nilai atau menghasilkan siswa itu cakap dalam suatu mata pelajaran tertentu. Akan tetapi kita memiliki kewajiban untuk bisa memunculkan kompetensi sosial emosional siswa. Antara lain ada 5, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan memperhatikan sumber daya yang ada pada siswa, kita selayaknya mampu mengangkat KSE dari apa-apa yang ada pada siswa, sehingga bukan hanya sekedar mencetak siswa yang cakap, akan tetapi memiliki kompetensi sosial emosional yang luar biasa. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya sangatlah erat. Ambillah salah satu contoh untuk modul 1.1 tentang filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Kak Hadi. Di sana kita sebagai seorang guru diwajibkan untuk mampu melihat
proses pendidikan. Dari aset itu, dari kemampuan itu, kita harus mampu mengembangkannya menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga ada istilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Proses pendidikan merupakan proses berhamba kepada murid, di mana seluruh aset yang dimiliki oleh siswa, kemampuan yang dimiliki oleh siswa merupakan modal bagi kita untuk bisa menjadikan siswa menjadi manusia yang luar biasa. Yang kedua adalah modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang kita miliki dan peran yang kita miliki merupakan aset, kemampuan yang harus kita miliki dalam menggerakkan sebuah komunitas yang ada di sekolah. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru penggerak mampu memberikan nuansa yang berbeda dan gerakan yang berbeda demi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kita tahu bahwa setiap guru penggerak sudah pasti memiliki cita-cita atau visi yang dimilikinya. Dengan memperhatikan inquiry apresiatif yang dimiliki oleh sebuah sekolah dan semangat yang dimiliki oleh guru penggerak itu sendiri, menjadikan itu sebuah modal atau aset yang sangat berharga dalam proses perubahan dalam sebuah sekolah. Modul selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan modul 3.2 adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita menciptakan sebuah budaya positif, tentunya kita harus tahu aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita, apa saja yang bisa kita kembangkan, sehingga hal itu menjadi dasar kita untuk melaksanakan budaya positif. Modul selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan modul 3.2 adalah modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, atau biasa kita lakukan dalam pembelajaran terdiferensiasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa dalam proses pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi, kita harus mampu melihat aset apa saja yang dimiliki oleh siswa, gaya belajar siswa, minat bakat siswa, serta pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa sebelum materi itu kita sampaikan. Sehingga dalam proses pembelajaran terdiferensiasi sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa-apa yang perlu kita siapkan untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul selanjutnya yakni modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Kita yakin bahwa dalam mencetak sebuah generasi bangsa tidak hanya berfokus pada nilai. Kita harus mampu memunculkan sosial emosional yang dimiliki oleh siswa. Karena hal ini sangatlah penting bagi mereka. Dari pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, harapannya bisa menjadikan siswa kita cakap hidup di masyarakat dengan memunculkan kompetensi sosial emosional mereka. Modul selanjutnya yakni modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki keterampilan coaching. Sebagai seorang coach, kita harus mampu melihat aset apa saja, kemampuan apa saja, kekuatan apa saja yang dimiliki oleh si coach. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan atau proses memberdayakan, kita bisa menyajikan beberapa pendapat terkait dengan masalah yang dihadapi oleh si coach. Disinilah letak memberdayakan, di mana sebelumnya kita sudah memiliki data atau kekuatan yang dimiliki oleh si coach itu sendiri. Modul yang terakhir yakni modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kita tahu bahwa seorang pemimpin terkadang akan dihadapkan pada peristiwa dilema etika. Oleh karenanya, seorang pemimpin diwajibkan berpikir berbasis aset, berpikir berbasis kekuatan untuk bisa menimbang, menentukan keputusan yang akan dia ambil. Sehingga keputusan yang dia ambil merupakan keputusan yang bijaksana.
Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini ada proses perubahan yang terjadi pada diri saya setelah mempelajari modul 3.2, yakni pemahaman baru yang saya peroleh setelah saya belajar modul ini adalah pentingnya seorang pemimpin dalam membentuk dan membangun pola pikir berbasis aset dalam menggerakkan ekosistem pendidikan yang ada. Karena dengan demikian, kita akan mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui inovasi dan kolaborasi, sehingga hal ini dipahami seluruh ekosistem yang ada di sekolah sebagai sebuah budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tugas koneksi antar materi untuk modul 3.2 yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya sampaikan di sini tetap bersemangat dan terus bergerak sebagai upaya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pengelolaan sumber daya yang berbasis aset.